Hey guys, welcome back to Pixel Focus, tempat dimana kita review kamera HP secara lengkap, detail, dan relevan dan sekalian. Nah guys, sekarang tuh waktunya untuk Pixel Battle Reno 14 dan Motorola Edge 60 Pro. Nah ini the class of the mid-rangers. Gue udah tahu udah banyak channel lain yang nge-review dua HP ini ya. Jadi ya, mungkin kalian akan berpikir, ngapain sih di-compare lagi dua HP ini, kan udah jelas siapa yang menang. But wait, tunggu dulu. Kalian kan belum tahu siapa pemenangnya kalau di-compare di 8 kategori Daylight, 8 kategori Light, dan 8 kategori Extreme. Dimana gue akan bawa kalian ke 8, juga ngetes kedua kamera ini untuk ngambil warna sunset yang kompleks banget. Dan masih banyak lagi yang bakal gue tes di review comparison kali ini. Nah guys, sama basi-basi lagi kita mulai aja battle-nya. Let the best smartphone win. Oke guys, let the battle begin. Secara umum, ukuran sensor utamanya Reno tuh sedikit lebih kecil daripada yang Motorola. Tapi telefotonya justru lebih besar ukuran sensornya. Sementara untuk ultrawide-nya, Motorola menang ya, dengan 50 megapiksel versus 8 megapiksel dan ukuran sensor yang sangat kecil. Jadi pendekatan Reno itu memprioritaskan telenya, sementara Motorola itu bikin keseimbangan antara sensor utama dan ultrawide, tapi dengan ngorbanin telefotonya. Makanya gue bilang cukup seimbang secara spek, walaupun untuk video recording 4K 60 cuma bisa di Reno. Nah, berikut spek lengkapnya ya. Kalian bisa lihat sendiri dan bandingkan bahwa ini cukup setara. Ayo kita mulai segmen yang pertama, yaitu fitur dan UI kameranya. Di segmen ini ada 8 kategori seperti biasa. Setiap ponsel yang memenangkan satu kategori akan dapat plus 1 poin. Yang nggak menang kategori tersebut nggak dapat poin apa-apa ya. Nah, kalau di salah satu kategori kedua ponsel sama kuat, gua kasih nilai seri 1-1. Di akhir segmen nanti kita totalin skornya. Cukup jelas ya? Ayo kita mulai. Di mode fotonya, Reno 14 bisa ngezoom sampai 120 kali. Gila banget nih. Motorola juga ngezoomnya bisa jauh, tapi cuma maksimum sampai 50 kali aja. Nah, kedua HP punya banyak filter, tapi di Moto kita bisa ganti color profile dengan lebih leluasa. Namun, Reno juga masih mengimbangi dengan ngasih mode Fireworks, Stage, dan Silhouette. Ketiga mode ini berguna banget, tapi emang agak tersembunyi. Kalian harus ngeklik tulisan foto ini untuk masuk ke modenya. Nah, dua hal yang bikin Reno itu lebih lengkap, adanya EV setting. Settingan exposure value ini penting banget, efeknya gede banget ke sebuah hasil foto. Nah, selain itu juga Reno 14 punya lighting effects, maka 1 poin gue kasih ke Reno. Masuk ke video recordingnya, Reno 14 bisa rekam 4K 60 di kamera utama dan kamera telenya. Jadi ketika ngerekam 4K 60 nggak bisa pindah ke ultrawide. Kalau mau rekam ultrawide harus di FHD 30 fps. Sementara Motorola bisa rekam 4K 30 di semua lensanya. Jadi walaupun cuma 4K 30 bisa di semua lensa ya. Untuk maksimum zoomnya sendiri di Reno bisa 18 kali dan di Moto 20 kali. Nah, sebenarnya di Reno ada fitur EV juga. Tapi sampai saat ini masih nggak bisa dipakai ya, masih gempar. Nah, lalu karena dodonya bisa SDR10 Plus juga, jadi gue kasih skor seri buat keduanya. Untuk mode portretnya, walaupun Moto punya 4 macam perbesaran dibandingin Reno cuma 3 macam perbesaran, di Reno kita bisa setting aperture dengan sangat leluasa dibandingin Moto yang cuma punya 7 level bokeh. Lalu poin untuk portrait video juga mudah sekali diberikan ke Reno karena ada fiturnya. Di Moto nggak ada sama sekali. Nah, sebaliknya, untuk mode Pro atau mode manualnya, mudah sekali untuk gue kasih poin ke Motorola, karena selain shutter speednya bisa lebih panjang, dia juga bisa save foto dalam format RAW, dan yang terakhir mode Pro-nya bisa dipakai di kamera depan juga. Nah guys, untuk kategori Pro video, nggak ada yang dapat poin, karena nggak ada satupun yang punya mode manual video. Keduanya punya fitur tambahan yang menarik-narik banget, tapi Motorola tuh punya photo booth yang fun banget, dan yang paling penting nih, long exposure. Mode long exposure tuh membuka peluang untuk kita ngambil foto yang lebih artistik, dramatis, dan penuh dengan efek-efek gerakan. Nah, tapi walaupun fitur tambahannya Moto menang ya, settingan umumnya tuh Moto kurang banget menurut gua. Berbagai hal yang penting banget, kayak auto FPS bisa dimatiin dan nyalain, dan hal-hal prinsip lainnya tuh missing banget di Moto ya. Di Reno ada. Nah, jadi dengan skor settingan umum jatuh ke Reno, sekarang Reno memimpin skor sementara 5 versus 3. Apakah Moto bisa menyusul? Ayo kita lanjut ke segmen berikutnya.
Nah guys, seperti biasa, welcome di blind test. Di blind test ini nggak akan gue kasih tahu tipe HP-nya, supaya kita punya kesempatan untuk menilai foto-fotonya dan videonya secara lebih objektif. Dan untuk alasan itu pula, gue nggak akan kasih komentar apa-apa supaya gue nggak mempengaruhi pikiran dan pendapat kalian. Jadi kalian tebak sendiri yang ciri HP apa, yang keadaan HP apa. Di akhir segmen ini gue akan kasih tahu jawabannya. Ayo kita mulai duluan dengan daylight-nya. Nah itu tadi daylight-nya, sekarang kita masuk ke low light-nya. Nah kalian udah nentuin pilihannya nggak nih? Kira-kira lebih suka yang kiri atau yang kanan? Ya guys, blind testnya dalam 10 detik akan berakhir. Sekarang saatnya buat kalian nentuin pilihannya, mau yang kiri atau yang kanan. Nah berikut adalah posisi HP-nya. Yang kiri adalah Reno 14, yang kanan Motorola Edge 60 Pro. Hey guys, intermezzo sedikit ya. Gue mau sharing nih. Gue mau sharing kalau HP yang gue review ini gue beli dengan biaya sendiri. Jadi dari HP-nya, dari editingnya, kumpulin fotonya dan semuanya gue lakuin mostly sendirian. Nah karena sendirian, makanya kadang-kadang editingnya lama ya, baru muncul. Nah makanya kalau kalian bisa bantu like, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya, gue sebenarnya berterima kasih banget. Karena itu akan membantu gue banget. Jadi thank you banget ya. Nah guys, welcome to segmen Daylight. Di segmen ini, kedua HP ini akan gue tandingin di ke-8 kategori sebagai berikut. Kita akan lihat beberapa sampel foto dari masing-masing kategori. Ponsel yang menang di kategori tersebut gue akan kasih poin 1. Kecuali di white, tele dan video gue kasih poin 2. White dan video sudah jelas penting ya. Tele juga penting karena di 2025 lo nggak punya tele yang bagus, bakal ketinggalan banget. Udah cukup jelas kan? Ayo kita mulai segmen Daylight-nya. Nah guys, kita mulai dengan ultra wide-nya ya. Kalau diperhatikan sekilas aja, sebenarnya kualitasnya sih agak mirip-mirip. Tapi kalau kita lihat dengan lebih seksama, sebenarnya ketajaman di Reno itu kelihatan dari hasil sharpening. Detail di Moto lebih natural, ada sharpeningnya juga, tapi nggak terlalu banyak. Lalu soal color rendering, kadang di Moto lebih dingin, kadang di Reno yang lebih dingin. Soal warna tuh nggak ada akurat-akurat banget, jadi gua anggap imbang aja. Tapi kalau kita lihat ke detailnya, kelihatan banget ketika kita udah bandingin subjek manusia kayak gini. Ini yang tadi gua bilang ya, di Reno sharpening banget, kerasa di tekstur mukanya dan detailnya. Lebih kurang jelas bentukan wajahnya. Berkali-kali gue ambil foto manusia, hasilnya sama ya. Di Motorola lebih tajam dan lebih kaya akan detail. Untuk warna lagi-lagi nggak ada yang akurat-akurat banget, jadi penilaiannya lebih ke detailnya aja. Dan poinnya gue kasih ke Motorola. Untuk kamera utamanya, menurut gue tidak ada yang perfect. Kontras di Reno 14 tuh sering terlalu tinggi, sehingga bagian gelap suka hilang ya. Lalu juga kadang warna kulit terlalu kusam,
dengan detail sedikit di bawah Motorola, terutama di rambut-rambutnya dan jenggotnya tuh kelihatan ya lebih natural tajamnya. Tapi di lain kesempatan Motorola juga sering lebih ngeblur, sehingga kesan fokusnya tuh lebih kalah daripada yang Reno 14. Dan nggak jarang di sikon-sikon lainnya, Motorola justru yang kurang ngangkat di shadownya. Nah, semakin banyak foto yang kita ambil, semakin kelihatan kadang Reno lebih bagus, kadang Moto yang lebih bagus. Kadang skin tone lebih hidup di Reno, kadang lebih hidup di Motorola. Itu juga soal detail, kadang di Motorola lebih tajam seperti di sini nih. Atap pondokan dan detail pepohonan lebih jelas di Moto. Tapi kadang Moto juga lebih ngeblur seperti kata gue tadi. Untuk kamera utamanya gue anggap imbang karena plus minus banget tergantung sikonnya masing-masing. Nah guys, masuk ke telefotonya, di optical zoomnya, ukuran sensor emang nggak bohong ya. Walau di Moto detail-detailnya cukup tajam, tapi masih kalah tajam dibanding Reno. Demikian juga kalau kita perbesar ke 10 kali kayak gini, detail di Reno masih tetap lebih unggul. Di Motorola udah mulai kelihatan lebih kayak cat air, walaupun detailnya masih oke, tapi tekstur wajah dan lain-lain lebih soft. Nah, di optical zoom kalau subjeknya lumayan dekat, sebenarnya detailnya tuh on par ya. Tapi menurut gua tetap bagusan Reno. Cara bedainnya gampang, lihat aja alis di Reno ya, lebih halus, lebih natural. Di Motorola tuh kayak agak berzigzag gitu kan. Nah, detail optical zoom di Reno juga unggul kalau untuk objek mati kayak gini. Kelihatan dari kayu di bangunannya tuh, tembok-temboknya, teksturnya kelihatan lebih tajam di Reno. Nah, ada kalanya exposure di Reno tuh agak ngaco ya. Kayak di sini bagusan di Motorola menurut gua. Tapi secara umum Reno tetap unggul. Kelihatan banget sih kalau udah detail-detail kecil kayak huruf-huruf kayak gini nih. Di Reno lebih tajam. Jadi udah jelas poin telefoto ini jatuh ke Reno 14. Nah guys, kita masuk ke mode portrait nih. Kedua HP ini punya detail portrait yang luar biasa. Bokehnya juga sama-sama natural, tapi separasi di Reno 14 itu lebih superior. Bisa dilihat di rambut-rambut tipisnya banyak banget yang ketangkep. Nah, soal skin tone kadang di Moto terlalu vivid, tapi kadang lebih pas dibanding di Reno. Dan pada akhirnya vibe keseluruhannya cuma masalah selera. Tapi separasi di Reno tuh nggak bisa dipungkiri memang lebih baik sih. Berkali-kali gue coba, separasi rambut halusnya ketangkep dengan lebih jelas di Reno 14. Separasi rambut tipis yang ditebas begitu aja di Moto membuat gue harus kasih poin ke Reno 14. Nah guys, untuk selfie-nya, keduanya bagus, tapi di Motorola tuh tajamnya terlalu di-sharpen, tekstur wajah jadi terlihat terlalu keras kadang-kadang, dan detail halus kayak alis dan rambut jadi nggak halus lagi, jadi kelihatan lebih keras. Lalu skin tone di Moto tuh lebih kurang akurat dibandingin Reno 14. Ada kalanya terlalu kebiruan, Reno 14 menurut gua lebih konsisten. Nah tapi soal dynamic range, Motorola menang, lebih mampu meredam yang silau-silau, warna pun tertangkap dengan lebih utuh. Jadi gua anggap imbang ya. Untuk selfie portrait, keduanya sama-sama bagus. Di Reno rambut tipis lebih ditebas, tapi separasinya sedikit lebih rapi. Di Motorola lebih mempertahankan rambut tipis ya, tapi kadang-kadang ada miss. Tapi kalau kita lihat di berbagai sisi, ya hampir nggak ada bedanya sih, mirip-mirip aja. Untuk detail lainnya menurut gue selera aja sih, jadi gue kasih skor imbang. Nah guys, sebelum masuk ke video recording, gue mau kasih disclaimer nih. Kalian lihat komparasi ini kan pengen nentuin mau beli yang mana ya, antara Moto atau Reno. Uang yang mau kalian keluarkan tuh nggak sedikit, 7 juta rupiah, pakai koma-koma gitu kan. Makanya menurut gua, kalian perlu tahu kemampuan maksimal dari masing-masing HP. Kalau Reno bisa rekam 4K 60, kalian harus tahu 4K 60-nya kayak apa. Kalau kemampuan tertingginya Moto di 4K 30, kalian harus tahu kemampuan tertingginya kayak apa. Nah tapi nggak usah khawatir, karena resolusi yang sama juga bakal tetap gue compare buat nambahin insights ya. Misalnya kalian nggak mau pakai resolusi maksimum, pengen pakai resolusi tertentu, akan ada komparasinya juga. Jadi nggak usah khawatir. Tapi tetap kemampuan maksimal tiap HP harus jadi pertimbangan yang paling mutlak buat kalian menentukan antara Moto atau Reno. Yuk kita coba lihat. Nah guys, di perekaman 4K 30, yang Motorola itu banyak cheaternya dan banyak fokusnya agak lost dikit-dikit. Sementara yang Reno dengan gak nyalain ultra steady goyang banget dan cheaternya pun ternyata masih ada. Tapi masalahnya Reno 14 tuh kemampuan maksimalnya bukan di 4K 30, tapi di 4K 60 dengan ultra steady on. Nah harap diingat, komparasi ini bukan buat kalian yang cuma pengen adu-aduan jagoan siapa ya. Tapi buat kalian yang beneran ngeluarin uang dan mau beli HP ini, kalian harus tahu kemampuan maksimalnya dari masing-masingnya.
Halo. Nah anyway, ini gue lagi rekam di 4K 60 di Reno yang ini, dan 4K 30 di Motorola. Di Reno bisa dinyalain Ultra Stabilization ya, di 4K 60 loh even. Nah kita coba jalan ke sana ya, kita lihat seperti apa nih bedanya setelah Ultra Stabilization ini nyalain di Reno. Nah guys, kalau aja ya seandainya setelah Ultra CD-nya nyala, Reno 14 tuh jauh lebih improve kestabilannya, ya bakal mudah buat gua ngasih poin ke Reno. Tapi bahkan setelah Ultra CD-nya nyala, masih kalah stabil sama yang Motorola. Pas kita panning, pas kita geser atas bawah, dan pas lagi jalan juga, terasa sih Motorola itu lebih stabil. Tapi kestabilan di Motorola juga harus dibayar mahal nih, dengan fokusnya yang sering lepas dan jitter yang lebih kelihatan. Tapi untungnya keduanya sangat baik kalau gua nggak sambil jalan ngerekamnya. Kayak gini fokusnya di keduanya sama-sama tajam, sama-sama konsisten. Nah guys, ini pakai 4K 60 di Reno dan 4K 30 di Motorola. Di Reno gue nyalain Ultra Stabilization-nya ya, karena gue pengen pakai settingan terbaik dari masing-masingnya, supaya kita bisa lihat seberapa jauh perbedaan kualitasnya. Jadi di Reno dan di Motorola udah sama-sama punya settingan terbaik untuk HP-nya masing-masing. Nah, settingan ini belum tentu adil sih memang. Tapi ya, kalau bisa lebih, kenapa harus disetting lebih rendah gitu kan? Nah guys, dari hasil video-videonya, Reno itu tetap agak goyang dibanding Motorola. Tapi Motorola juga ada kedut-kedut sedikit. Untuk perekaman audionya sama-sama bagus, tapi preference gue ke Motorola yang lebih bulat dan sedikit lebih kencang. Nah anyway, untuk aspek-aspek lainnya udah mirip banget, tapi ada satu kelemahan utama di Reno dan ada satu kelemahan utama di Motorola. Jadi gue anggap imbang. Nah guys, ini gue pakai 4K 30 ya di kamera depan Moto dan Reno. Moto Reno. Nah, biar adil dulu jadi pakai 4K 30 dulu. Nanti gue cobain 4K 60 di Reno ya. Tapi anyway, kalau jalan santai kayak gini nih, kualitas footage-nya, gue lebih suka background blur di Reno kali ya. Tapi di sini kurang kelihatan sih, layarnya terlalu kecil. Nanti kita lihat lagi di layar monitor ya. Anyway, sebelah kiri gue ada laut. Tuh, tempat favorit gue banget. Dan nggak terlalu jauh di rumah juga. Dan hasilnya kayak gini kalau gue sambil jalan. Dan sekitar gue banyak suara orang lagi teriak, orang lagi ketawa, lagi ngobrol. Ada suara angin juga sedikit. Dan juga ada suara ombak ya. Nah sekarang gue udah pakai 4K 60 di Reno dan 4K 30 di Moto. Kayak gini hasilnya. Nah guys, ternyata setelah dites di berbagai resolusi tetap si Reno 14 lebih bagus. Noise-nya lebih minim dan warna baju gue juga akurat ya. Ini sebenarnya bukan warna biru dongker, tapi emang betul warna hitam seperti di Reno. Di Motorola tuh bajunya noisy banget, warna bajunya pun berubah, dan warna kulit gue pun lebih akurat di Reno. Walaupun Moto sedikit lebih stabil, tapi Reno juga udah cukup stabil, bedanya tipis banget aja. Tapi audio quality-nya bagusan di Reno ya, suara anginnya lebih teredam. Untuk kestabilannya sudah cukup, warna yang lebih akurat, dan juga noise yang lebih minim, gue kasih poinnya ke Reno 14. Nah guys, dengan tambahan 11 poin, Reno 14 makin ninggalin Motorola dengan 16 versus 9. Nah di segmen berikutnya, apakah sensor utamanya Motorola akan menolong? Yuk kita masuk ke low light. Nah guys, sekarang waktunya kita masuk ke low light. Di low light ini ada 8 kategori sama kayak di daylight. Poinnya juga sama ya. Ponsel yang menang di kategori tersebut gue akan kasih poin 1. Kecuali di white, dan videos gue kasih poin 2. Sama juga kayak sebelumnya, pasti ada in-depth sample di setiap kategorinya. Yuk kita mulai aja segmen low light ini. Nah guys, kita mulai low lightnya dengan ultra wide. Dalam pandangan pertama, sekilas saja udah kelihatan kalau Motorola lebih bagus. Banyak bagian silau yang lebih dapat detailnya di Motorola dibanding di Reno yang udah silau dan agak kabur. Apalagi kalau kita perbesar ya, kelihatan tekstur wajah di Motorola tuh jauh lebih bagus. Detail-detail wajahnya, ketajamannya masih terjaga di Motorola. Detail-detail di background juga lebih jelas di Motorola. Boxnya, orang-orang di background, semuanya lebih jelas di Motorola. Nah, memang lebih terang itu bukan berarti lebih bagus, tapi di sini jelas yang Motorola tuh lebih well exposed, yang Reno tuh terlalu gelap. Bisa dilihat dari detail motornya, detail celananya yang lebih jelas di Motorola. Dan keunggulan Motorola di ultrawide itu semakin jelas karena gak jarang prosesing ultrawide di Reno 14 tuh gagal, sehingga foto yang dihasilkan sama sekali nggak tajam kayak gini. 1 poin buat Motorola.
Untuk kamera wide-nya, di keadaan yang sangat low light, Reno 14 surprisingly unggul. Prosesingnya lebih efektif dalam mengurangi blur. Baik di indoor maupun outdoor, hasilnya lebih fokus. Di Motorola sering banget gue dapet foto yang lebih ngeblur. Dan walaupun untuk bagian highlights di Motorola lebih bagus ya, tapi keseluruhan exposure dan skin tone tuh lebih unggul di Reno 14. Nah, gue juga menemukan ada foto-foto yang Motorola tuh lebih bagus daripada Reno 14. Misalnya orang ini dan tisu di mejanya ya, lebih tajam di Motorola. Tapi bedanya tuh nggak jauh. Motorola juga sedikit lebih baik dalam menangkap detail highlights. Dan ketika paparan cahayanya lebih baik, Motorola sebenarnya punya detail yang lebih baik dan lebih natural juga, nggak terlalu over sharpen. Nah ini unik ya guys, karena secara umum tuh plus minus banget, tapi khusus ketika minim cahaya banget, Reno menang. Jadi poin ini gue harus kasih ke Reno. Nah guys, sekarang kita lanjut ke telefotonya. Sekilas kalau di layar kecil tanpa diperbesar, keduanya sama-sama bagus. Tapi kalau kita perbesar dan kita perhatikan lagi, lebih fokus di Reno 14. Tekstur wajah, sabuk tasnya di Motorola tuh udah halus banget. Dan kalau kita bawa ke tempat yang lebih terang sedikit, tetap Motorola itu kalah dibandingin Reno 14. Nyatanya, rambut-rambut halus seperti kumis dan alis lebih kelihatan satu-satu dan tetap tajam di Reno. Di Motorola tuh udah kayak nyatu semuanya dan jadi soft. Pori-pori pun kayak udah halus, nggak gitu kelihatan. Nah, kalau zoomnya lebih jauh, ada kalanya Motorola lebih bagus daripada Reno 14 ya. Jadi nggak selalu lebih buruk, ada kalanya lebih baik. Dan walau kadang-kadang warna bagusan di Reno 14, ada kalanya juga warna lebih bagus di Motorola Edge 60 Pro. Tapi kalau udah ngomongin detail, tetap sih 80% hasil fotonya lebih bagus di Reno 14. Jadi jelas Reno unggul untuk telenya. Guys, soal portraitnya, beberapa orang akan lebih suka warna kulit di Reno, beberapa orang akan lebih suka di Motorola. Tapi kalau udah ngomongin detail dan kualitas separasinya nih, jelas sih Reno tuh udah kelasnya Oppo flagship ya, sementara Motorola tuh kelas mid-range aja. Lebih pinter, Reno 14 nge-separasi rambut-rambut halusnya. 95% foto, separasinya lebih bagus di Reno 14. Lalu juga pori-pori wajah sering lebih hilang dibanding di Reno. Bahkan kalau kita ambil portraitnya pakai kamera utamanya, tetap sih di Reno lebih rapi. Soal exposure warna menurut gue selera aja dua-duanya masih acceptable. Tapi dua hal yang membedakan Reno dari Motorola adalah detail dan separasi detail-detail halus. Jadi udah jelas ya, poinnya jatuh ke Reno 14. Untuk mulai selfie-nya, kedua HP punya kelemahan. Reno 14 kadang-kadang overexpose dan Motorola sebaliknya. Warna kulit pun gak ada yang pas-pas banget dan keseluruhan kualitasnya sama-sama aja, cuma beda pendekatan di processing-nya. Reno punya detail lebih banyak tapi grainy, Motorola lebih dipoles tapi noise-nya lebih minim. Tapi di kondisi yang lebih banyak cahayanya, barulah kelihatan Reno 14 punya detail yang lebih natural. Paling mudah kalau kita lihat alis, kumis, dan bekas jerawat gua nih. Kelihatan ya, lebih soft di Motorola. Tepian matanya pun terlalu dipertajam ya, bergerigi jadinya. Nah tapi seringnya Motorola tuh punya dynamic range yang lebih baik, dan warna kulit juga kadang lebih netral. Namun karena detail di Reno lebih baik, maka masing-masing punya plus minusnya, gua kasih nilai imbang. Demikian juga untuk selfie portraitnya, keduanya mirip-mirip, sama-sama enak dilihat, sama-sama bagus, dengan kualitas separasi yang hampir sama, dan detail wajah dan detail-detail lainnya yang cukup setara. Nah, ada kalanya deteksi tepian tuh lebih bagus sedikit di Reno 14, tapi dynamic range yang secara umum lebih bagus di Motorola, jadi ini imbang. Nah guys, lanjut lagi ya. Yang kiri ini adalah Reno, yang kanan ini Moto. Nah, di sini tuh dynamic range yang Reno, gue liatin dari tadi tuh lebih bagus sebenarnya. Kayak papan-papan mana ini lebih ke baca tuh ya. Liatin di dalamnya ya, ada highlights yang agak silau di Moto, di Reno itu lebih keredam. Tapi untuk papan nama yang udah lebih terang, seperti ini nih misalnya, dua-duanya tuh udah agak hilang sih detailnya, kalau kata gue. Cuma di sini Reno masih lebih oke dibandingin Moto. Nah guys, tadi tuh sama-sama di 4K 30 ya, tapi Reno 14 udah lebih bagus. Walau sedikit kalah stabil, jitternya jauh-jauh lebih minim. Kalau kita beralih ke 4K 60 versus 4K 30, makin ketinggalan lah Motorola. Walaupun Reno 14 masih kalah stabil di Ultra Steady, sebenarnya nggak stabilin tuh mudah banget di post-process ya. Tapi ngilangin jitter di post-process tuh hampir mustahil. Apalagi jitter di Reno tuh minim banget, dengan dynamic range yang lebih luas, tilting dan panningnya juga lebih smooth. Gue harus kasih poinnya ke Reno 14. Nah guys, sekarang kita coba kamera depan ya.
Di sini ada Motorola dan di sana ada Reno. Nah, hasilnya kayak gini ya. Bisa lihat dynamic range-nya bagusan yang mana. Menurut gue masih lebih bagus Reno sedikit dibandingin Motorola. Tapi yang gue suka dari Motorola adalah kulit wajah gue lebih terang ya. Bagian wajah gue lebih well exposed. Prioritasnya lebih di wajahnya dibandingin keseluruhannya. Nah guys, gue gak akan bosan-bosan tekankan, kalau kalian mau beli HP keluar uang nih, lihat kemampuan terbaiknya. Kalau kalian beli Moto, kalian akan dapat stabilisasi yang oke banget, tapi kemampuan maksimalnya cuma di 4K 30 kayak gini nih. Pas panning sama tilting kerasa ya kalah smooth dibanding Reno. Lalu dia juga lebih noisy, dan juga ada jitter yang lebih kerasa. Nah sebaliknya, kalau kalian beli Reno 14, yang bisa kalian dapatkan nih maksimalnya adalah kayak gini ya. Stabilisasinya memang sedikit kalah ya. Tapi perhatikan noise levelnya rendah banget, dynamic range juga lebih luas sedikit. Tapi yang terpenting banget nih, yang nggak bisa dibersihin pakai software adalah jitternya. Jitternya hampir nggak kelihatan. Kalau kalian posting di sosmed, kalian pasti edit dulu kan di CapCut atau semacamnya ya. Akan jauh lebih mudah ngedit yang Reno. Nah untuk alasan-alasan tersebut, gua harus kasih poinnya ke Reno 14. Ini memang yang lebih worth it. Nah guys, sampai akhir segmen low light ini, Reno mimpin jauh banget 26 versus 12. Tapi segmen ekstrim tuh banyak banget poinnya. Kita lihat ya, Motorola bisa ngejar nggak? Nah guys, akhirnya sampai juga kita di segmen yang terakhir, yaitu adalah segmen ekstrim. Di segmen ekstrim ini ada 8 kategori yang cukup general ya, dari yang paling ekstrim sampai yang penting banget atau crucial buat keberlangsungan performa kamera yang terus-terusan. Makanya kan ada kategori-kategori yang gue akan kasih nilai 3, stabilization, dynamic range, dan konsistensi karena mereka crucial banget. Sisanya dapat poin 2 untuk pemenang di kategori tersebut. Nah udah cukup jelas, ayo kita awali dengan extreme low light. Extreme low light itu tempat dimana gue bawa smartphones ke tempat yang sangat gelap kayak gini nih. Jadi cahayanya minim banget. Yang namanya juga segmen ekstrim ya, jadi gue bawa ke tempat yang ekstrim. Dan di keadaan yang gelap banget kayak gini, untuk foto landscape nggak ada yang bagus. Kadang-kadang Reno yang lebih bagus, tapi kadang-kadang motor yang lebih bagus. Jadi plus minus aja, tapi dua-duanya kurang banget sih. Nah ini udah gue ambil yang terbaiknya dari masing-masing ya guys. Dan hasilnya kayak gini, mentok aja segini. Kalau kita kasih bantuan lampu eksternal, kualitas keduanya meningkat, hampir gak ada bedanya walaupun menurut gue Reno 14 sedikit lebih fokus. Jadi untuk foto yang jarak jauh, Moto lebih fokus, yang dekat kayak gini Reno lebih fokus. Kalau kita selfie pakai flash dari layar, Reno 14 lebih gelap, Moto lebih terang tapi ada kerusakan gambar nih di daerah baju gua. Nah coba kalian lihat di sini ya, ini gue juga nggak ngerti kenapa bisa muncul kayak gini. Sementara foto dengan flash di kamera belakang, untuk ultrawide Motorola unggul, untuk kamera wide-nya Reno yang unggul. Jadi kesimpulan di bagian foto nih, kalau sikonnya gelap banget, gak ada yang bagus. Harus kita kasih bantuan lampu sedikit baru jadi lebih bagus ya. Dan subjeknya pun jangan terlalu jauh dari kamera. Tapi selama flashnya lah atau lampu eksternalnya tersedia, cukup bagus kok hasilnya. Untuk video recording di kamera depan, Motorola sedikit lebih tajam dan juga lebih terang, tapi noisy. Reno 14 lebih kontras, bagian shadowsnya lebih ketutup, tapi noise-nya nggak gitu kelihatan walaupun jadi agak soft ya. Di kamera belakang juga nggak banyak bedanya, gue lebih prefer yang Moto, tapi banyak orang juga prefer yang Reno. Jadi sejauh ini punya plus minus yang sama banyaknya. Tapi nih, audio quality-nya ternyata jauh lebih bagus Reno 14. Di tempat yang anginnya kenceng banget kayak gini, dia berhasil nangkep suara gue. Nah sekarang gue pakai 4K 30 di Reno, hasilnya kayak gini ya, masih tetap lebih gelap kalau di layarnya sih. Tapi gue nggak tahu nanti gue lihat di layar monitor kayak apa hasilnya ya. Nah hasil di Motorola lebih tenang ya, mungkin kayak karena 4K 30, nah 30 fps sih lebih terang. Ada di extreme light kayak gini. Nah guys, jelas banget ya audio quality di Reno menang jauh. Hal yang sama juga terjadi di kamera belakang. Jadi untuk extreme low light, poinnya jatuh ke Reno 14. Nah guys, ini bagian favorit gue. Karena beneran, nangkap sunset pakai kamera HP tuh nggak sesimpel yang dibayangkan. Kadang gradasi warna di langitnya di courting, kadang mataharinya berubah warna dan lain-lain. Ketika matahari masih cukup tinggi dan cukup terang, dua-duanya nggak ada yang oke sih. Motorola lebih bagus dalam nangkap lembayung dan keunguannya, tapi warna mataharinya terlalu pink. Sementara di Reno warna mataharinya lebih pas, tapi langitnya datar banget dan mataharinya kayak tempelan aja gitu. Apalagi di foto yang ini nih, karena gue ada di sana, gue tahu kalau langitnya lebih kaya warnanya, ada pink
kuningnya, ada ungunya. Seperti yang kalian lihat di Motorola. Makin matahari tenggelam, makin kerasa. Warna di Motorola lebih kayak warna. Ungunya tuh nggak hilang. Nah inget ya, penilaian di bagian sunset tuh lebih ngutamain warna dan spektrumnya. Ah masa sih sunset ada ungu-ungu? Ya iya, sunset ada ungu-ungunya. Nih di kamera telenya pun Motorola lebih rich warnanya. Vibe sunsetnya dapat banget ya di Motorola. Di Reno tuh sering flat dan nggak jarang jadi agak gelap juga kayak gini. Bahkan ketika kita pakai flash kamera belakangnya ya, di Motorola langitnya tetap ketangkep kekayaan warnanya. Indah banget. Ini mungkin salah satu faktor buat beli Motorola, sunset dan sunrise photos. Yo guys, gue lagi coba Oppo Reno 14 di portrait video, kamera depan. Hasilnya kayak gini, bagus banget. Separasinya udah kayak premium flagship grade ya. Ini sih beneran oke banget sih, lihat aja rambut gua tuh. Emang sih nggak perfect, tapi udah bagus banget. Dan yang luar biasa tuh kayak gini nih. Nah, tuh lihat, bisa lihat nggak? Kepisah dong. Nah guys, untuk sinematiknya mari kita hemat waktu aja karena Motorola nggak punya fitur ini, jadi udah jelas poinnya buat Reno 14. Kalau kalian pengen lihat lebih ya, hasil sinematik di Reno 14, silahkan klik review Reno 14 gua, linknya udah gua taruh di deskripsi. Guys, tadi kita tes stabilisasinya, ini pakai Motorola dulu ya. Hasilnya kayak gini, gua tarik. Sekarang gue pakai kamera depannya Reno, gue udah siap-siap mau lari nih. Lari dulu ya. Nah guys, untuk stabilisasi kamera depannya, menurut gua masih lebih bagus Motorola. Walaupun punya kekurangan tersendiri, tapi Motorola tuh goncangannya minim banget, membuat footage-nya lebih bisa dinikmati daripada Reno 14. Keep in mind ya, ini yang dinilai adalah kestabilannya. Nah, sementara untuk kamera belakangnya agak kebalik nih. Motorola tuh kedut-kedut banget, kember-kember banget. Kestabilannya jadi nggak ada artinya kalau keber-keber kayak gini ya. Pusing juga kita tetap ngelihatnya. Reno 14 juga kerasa banget goncangannya, tapi keber-kebernya at least nggak ada. Jadi kedua HP punya plus minusnya sendiri-sendiri, tapi di kamera depan tadi Motorola unggul. Nah guys, untuk makronya menarik nih. Sama-sama pakai sensor besarnya ya. Reno 14 di detailnya makronya dan Motorola di ultrawide-nya. Kalau lagi sama-sama bagus, mirip-mirip aja sih. Kelas yang Motorola lebih tajam, tapi Reno tuh lebih natural processingnya. Tapi bisa kalian lihat di sini, yang Reno 14 bisa lebih dekat dan bisa lebih fokus, bisa lebih tajam, banyak detailnya. Nah ini enaknya makro pakai tele. Lebih mudah buat foto yang deket-deket banget. Karena kalian nggak perlu taruh lensa pas di depan subjeknya. Fokusnya juga jadi lebih gampang. Di Motorola tuh sebenarnya gue mau fokus ke semut ya. Tapi entah kenapa fokusnya ke tengah lagi, ke tengah lagi. Keseluruhan kualitas dan experience-nya tentu Reno 14 yang unggul. Guys, untuk tes dynamic range, gue ambil banyak banget foto. Sebenarnya keseluruhan exposure yang lebih balance di Motorola menurut gue. Di Reno lebih sering HDR-nya gagal. Sinar di belakang yang kuat pun kadang silau. Di Motorola juga kadang HDR-nya nggak jalan, tapi lebih jarang terjadinya dibanding di Reno 14. Cuma ya ini nih, satu biasan cahaya ini ya, yang agak ganggu di Motorola. Ketika meternya average, atau ketika kita pakai kamera depan, menurut gue dulunya sama bagus. Harus nitpick banget lah untuk nentuin mana yang lebih bagus. Jadi cukup seimbang. Nah, perbedaan yang paling kentara adalah ketika subjeknya ada di tempat yang teduh, tapi belakangnya silau banget. Di Reno highlights-nya udah hilang. Di Motorola, baik foreground maupun background masih lumayan balance. Nah, tapi prioritas Motorola untuk mempertahankan highlights itu kadang-kadang jadi backfire, karena sering menimbulkan bagian shadows yang terlalu gelap dan juga subjek yang terlalu gelap. Jadi untuk gua di bagian foto itu tipis banget bedanya. Masing-masing ada plus minusnya sendiri. Begitu juga di video kamera depannya, menurut gue dua-duanya mirip-mirip aja. Motorola sedikit lebih ke selera gue, karena subjeknya lebih bagus kontrasnya. Nah, tapi penentu kemenangan Motorola menurut gue ada di video kamera belakang. Dynamic range-nya jelas lebih superior dibanding Reno 14. Jadi, poin dynamic range ini jatuh ke Motorola. Nah guys, kalau kita bicara konsistensi, masing-masing ada momen miss-nya. Kadang hasil foto Reno lebih kusem, kadang hasil foto Motorola yang terlalu saturated. Tapi gue perhatikan white balance shift itu lebih sering terjadi di Motorola. Misalnya di sini langitnya nggak seungu itu ya. Di Reno lebih konsisten. Soal skin tone juga sama. Di Reno tuh skin tone lebih sering betul, warna bajunya juga lebih betul di Reno 14. Dan ini terjadi nggak cuma di kamera belakang, tapi di kamera depan juga. Ada kalanya Motorola terlalu purplish. Nah, kalau udah malam nggak ada yang pas-pas banget, malah kadang Motorola lebih sesuai dengan kondisi aslinya.
walau exposure-nya kadang agak gelap. Dan meski di banyak kesempatan keduanya punya kualitas yang mirip-mirip, kekurangan Motorola untuk membuat warna kuning atau warna kulit terlalu saturated tuh tetap muncul terkadang ya. Dan ya bener kok guys, Reno juga nggak perfect ya. Cuman kalau kita ngomongin konsistensi dan versatility, Reno 14 tuh unggul di banyak banget segmen. Sampai telenya aja masih lumayan detail di low light kayak gini. Kelemahan utama Reno memang di ultra wide-nya. Tapi gue cukup terkesan sih, dia masih bisa lumayan bersaing dengan Motorola, even di low light. Dan sepanjang gue ngetes keduanya di review ini, sebenarnya makin gue ngetes makin jelas ya kalau Reno 14 lebih konsisten dan lebih sedikit deal breakernya. Mungkin buat sebagian orang deal breaker di stabilisasi, tapi menurut gue sih ini nggak terlalu masalah karena kalian dapet jitter yang minim banget. Sementara di Motorola walaupun stabil, jitternya tuh lumayan kerasa ya, kedut-kedutnya juga lumayan kerasa. Stabilisasi bisa dibetulin pakai software, kedut-kedut tuh hampir mustahil. Jadi untuk alasan ini konsistensi ya jatuhnya ke Reno 14 ya, ini no brainer lah. Guys, akhirnya kita sampai di segmen yang terakhir, yaitu segmen social media. Makanya video recording yang gue bandingin ini adalah 1080p di 30 fps. Karena kalau kalian posting di IG Story atau IG Reel gitu ya, itu tuh bagusnya di 1080p aja. Nah dari pengamatan gue, bagusan yang Motorola sedikit sih, lebih stabil. Ternyata juga nggak beda jauh dengan yang Reno. Ada perbedaan pendekatan warna memang, tapi stabilnya itu sih membuat lebih sosmed ready. Dan kalau kita telah juga ya soal upload foto dari galeri ke IG Story atau IG Post nih misalnya, di Motorola tuh konversinya lebih betul ya, nggak banyak ngubah warna dari galeri kalian ke social media. Yang Reno gue udah coba berkali-kali, entah kenapa warnanya berubah jadi agak kurang bagus pas di IG Story. Dan namanya posting di social media nyari engagement kan ya. Terbukti sih, lebih banyaknya suka yang Motorola. Kan di poll yang ini menangnya jauh banget. Nah, jadi di sini pemenangnya Motorola ya. Tapi kalau kalian mau lihat lebih banyak, cek aja Instagram gue @pixafocus_id. Kalian juga bisa DM gue kapan aja buat tanya pertanyaan apapun. Kalian juga bisa lihat bocoran terbaru buat review berikutnya, yaitu Poco X7 Pro. Dan jangan lupa ya buat follow IG gue. Thank you banget. Nah guys, di segmen ekstrim ini lumayan ketat ternyata ya. Dengan tambahan 11 poin untuk Motorola dan 10 poin untuk Reno, Reno akhirnya menang battle-nya dengan 35 poin versus 22. Cukup jauh ya. Tapi gue akan jelasin nih untuk siapa yang kira-kira Motorola cocoknya kalau udah kalah sebanyak ini. Nah guys, akhirnya setelah 30 kategori, kita nemuin pemenangnya nih. Dan pemenangnya adalah Oppo Reno 14. Ternyata hasil di Pixafokus setelah di battlein 30 kategori, Oppo tetap jadi pemenang juga nih ya. Walaupun Reno tuh secara warna ya lebih akurat dibanding Motorola, tapi tuh nggak sedikit juga yang suka sama tonnya Motorola. Malah sebenarnya banyak banget orang yang milih ton Motorola ketimbangin ton Reno. Jadi ya kalau kalian suka posting sosial media dan pengen langsung kayak eye pleasing banget gitu ya postingannya, cocok sih sebenarnya pakai Motorola. Tonnya unik banget. Tapi nih kalau kalian pengen yang lengkap, telenya yang bagus, nggak peduli sama ultra wide dan lain-lain, ya jangan ambil Motorola ya, ambil aja pemenang kita kali ini, yaitu Reno 14. Nah guys, anyway sebelum gue pamit ya, gue mau minta tolong sekali lagi jangan lupa untuk like, terus subscribe, dan juga untuk nyalain loncengnya. Yang nyalain lonceng ini yang paling penting, jadi jangan kelewatan ya. Thank you banget. Nah guys, akhirnya gue Ben, dari Bali gue pamit dulu, kita ketemu lagi di review yang berikutnya. Ciao!